Salah satu keuntungan buat pabrikan mobil yang juga punya tim Formula One adalah tim development-nya jadi punya kesempatan buat bikin mobil yang di luar nalar. Contohnya, ya Mercedes-AMG. Mereka punya ide untuk mengadaptasi konstruksi dan engineering mesin Formula One menjadi sebuah hyper road car yang baik desain dan performanya nggak ngotak. Inilah Mercedes-AMG One. Mobil ini pertama kali diperkenalkan di tahun 2017. Sejak pertama kali diperkenalkan, Mercedes-AMG memberikan tagline Formula One Car for the Road. Tagline ini pun nggak sembarangan mereka jual. Mereka punya ide untuk menggunakan mesin Formula One versi 2016 sebagai basis untuk versi road car-nya. Waktu tahun 2017 diperkenalkan, sebetulnya tim Formula One mereka baru menang 3 kali F1 Constructor Title kalau nggak salah. Tapi sekarang malah udah jadi 8 kali ya, kalau nggak salah ya. Jujur saya nggak terlalu ngikutin seri Formula One sih. Tapi kenapa si AMG One ini development-nya lama banget ya, sampai 5 tahun? Sebetulnya pas dikenalin di tahun 2017, mereka bilang AMG One akan ready di sekitar tahun 2019 atau 2020 lah. Tapi kemudian ternyata ada pandemi global dan juga ditambah ada kelangkaan part-part penting di dunia permobilan. Alhasil makin molor lah proses pengiriman AMG One ke para pemesannya. Ya anyway, kalau dari sisi tampilan eksteriornya sih yang pasti jangan berharap mau disamakan persis kayak versi Formula One-nya ya. Buat jadi road legal alias bisa dipakai di jalan raya, pastinya eksteriornya butuh banyak penyesuaian. Desain eksterior AMG One buat saya justru lebih mirip ke arah mobil balap GT. Hal ini terutama karena siluet desainnya yang lebar dan rendah. Saya suka sih dengan desain bagian depannya karena ya kelihatan ganteng aja gitu. Dia simple, agresif, tapi nggak berlebihan. Dan AMG One ini punya banyak trik aerodinamika yang membantu meningkatkan performanya juga. Mungkin karena ya memang dari awal mobil ini dilabeli sebagai Formula One untuk jalan raya, makanya pengembangannya juga niat banget kayak lagi mengembangkan mobil Formula One. Desain eksteriornya si AMG One ini nggak lepas dari peran research di wind tunnel. Makanya nggak heran kalau AMG One ini punya fitur Active Aero untuk mengalirkan udara. Udara yang datang dari bagian depan akan dialirkan melalui lubang di bagian tengah bumpernya, kemudian naik ke atas bagian bonetnya. Nah, lubang yang ada di bagian bonetnya ini pun ternyata dibelah-belah untuk mengalirkan udara ke arah yang dibutuhkan. Ada udara yang terus mengalir di sisi tengah untuk mensuplai udara ke air intake yang ada di bagian atas mobil dan masuk ke mesin Formula One-nya. Ada udara yang dialirkan ke bagian samping lalu ke belakang untuk ketemu dengan active spoiler di bagian belakang. Selain ke arah active spoilernya, aliran samping ini juga yang dialirkan masuk ke intake untuk mendinginkan komponen mesin macam gearbox dan oil cooler. Di bagian belakang di atas mesinnya juga terdapat sebuah sirip besar sebagaimana yang sering kita temukan di versi Formula One. Sirip besar ini digunakan sebagai keperluan aero untuk menjaga kestabilan mobil saat melaju di tikungan. Salah satu fitur aktif aeronya AMG One yang mencolok adalah flap atau sirip aktif yang ada di atas fender depan kanan dan kiri. Jadi 3 bilah flap ini akan otomatis membuka ketika mobil sedang berada di mode racetrack. Lubang di sini akan membantu membuang udara yang biasanya terjebak di ruang roda pada saat mobil lagi berakselerasi tinggi. Tapi yang menarik adalah mekanisme buka tutup flapnya ini. Kencang banget loh. Bahkan saya nggak kebayang kalau sampai ada jari yang nggak sengaja kejepit flapnya saat proses menutup. Kalau bisa kasih skor dengan sebuah emoji yang let's say mari kita namakan Tokomoji meter. Saya kasih emoji roket. Karena walaupun kelihatannya simple, tapi banyak trik aerodinamika macam kayak bikin sebuah roket gitu. Di awal saya udah sempat bahas kalau mesinnya AMG One adalah copy-paste dari versi Formula One-nya.
Penggerak dari AMG One sendiri merupakan kombinasi dari mesin pembakaran internal milik Formula One dan 4 buah motor listrik. Untuk ukuran internal combustion engine-nya yaitu sebesar 1600 cc V6 dan dilengkapi dengan turbocharger. Mesin V6-nya ini bisa menghasilkan output tenaga sebesar 565 horsepower yang muncul pada 9000 rpm. By the way, sebagaimana mesin Formula One pada umumnya, mesin AMG One itu bisa dipacu hingga 11.000 rpm. Ini pun sebetulnya dibatasin, karena untuk versi Formula One originalnya si Lewis Hamilton itu bisa sampai 13.500 rpm. Sedangkan untuk 4 motor listriknya, jadi 2 dari 4 motor listriknya itu ditempatkan di bagian mesin. Salah satunya berperan untuk meminimalkan turbo lag. Ya bahkan kalau mau dibilang sebenarnya malah menghilangkan turbo lag. Karena AMG klaim, respon mesin V6-nya ini justru jadi lebih cepat dari mesin naturally aspirated V8 milik mereka. Sedangkan sisa 2 motor listriknya, sebagaimana umumnya, dipasangkan langsung ke bagian roda. Nah, kombinasi 2 jenis penggerak ini berhasil menghasilkan total output tenaga hingga 1063 horsepower. Terkait dengan angka torsinya, AMG mengaku nggak bisa menghitung karena sistem yang diaplikasikan cukup kompleks. Tapi secara angka akselerasi, AMG One bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 2,9 detik. Angkanya memang nggak terlalu wah buat hypercar, karena sebetulnya teritori angka akselerasi 2,9 detik itu bahkan bisa dicapai oleh beberapa level sports car macam punyanya Ferrari, Porsche, atau Lamborghini. Tapi dengan experience dan drama yang dirasakan pengendaranya saat mengendarainya, udah pasti AMG One adalah sebuah hypercar. Oh iya, ada satu lagi hal yang membedakan mesin AMG One dengan versi formulanya. Dan mungkin ini juga yang bikin produksinya agak ngaret mungkin ya. Jadi di exhaustnya, AMG harus menambahkan beberapa hal seperti silencer, catalytic converter, dan filter. Supaya si AMG One bisa memenuhi ketentuan regulasi emisi Euro 6. Nah, gimana dengan Tolkomoji meternya? Saya mau kasih emoji mobil Formula. Alasannya jelas banget ya, karena mesinnya AMG One yang mengadopsi mesin dari Formula One. Ini adalah salah satu bagian yang saya suka dari AMG One, bagian interiornya. Sebagai sebuah hypercar, interiornya itu masih kelihatan friendly untuk pengendaraan harian. Yang jadi highlight dan langsung kelihatan adalah kehadiran 2 layar besar untuk kebutuhan instrumen cluster dan untuk pengaturan kendaraan. Buat saya, kehadiran 2 screen dengan operating system MBUX ini membuat kesan agresifnya AMG One jadi sedikit lebih tone down. Tampilannya seakan jadi kayak masuk ke dalam AMG GT tapi versi lebih balapnya. Kalau mau lebih dibilang lebih agresif juga sebetulnya nggak juga, karena nggak ada aura intimidasi yang muncul pas lihat interiornya. Satu-satunya hal yang bernuansa agresif di interior mobil ini mungkin cuma setir formulanya. Walau itu pun juga lebih ke arah kagum karena keren sih dibanding agresif atau intimidatif. Hal yang menarik dari interior AMG One adalah posisi mengemudinya. Jadi jok yang disediakan di sini semuanya itu bersifat fix alias nggak bisa digerakin. Karena joknya bersifat fix alias nggak bisa bergerak, makanya yang dibuat adjustable adalah kolom setirnya dan set pedalnya. Ya, set pedalnya bisa dimaju mundurin dengan tuas merah yang terletak di antara kedua paha pengemudinya. Kolom setirnya pun bisa diatur secara teleskopik maju dan mundur dengan mekanisme elektrik seperti yang biasa kita temui di mobil Mercedes pada umumnya. Gimana Tolkomoji meter buat interiornya AMG One? Saya mau kasih emoji botol champagne deh. Karena pasti begitu selesai ngebut dengan AMG One, terus kita keluar dari mobilnya, pasti rasanya kayak Lewis Hamilton lagi mau naik ke podium, semprot botol champagne gitu. Nah, itulah tadi sekilas fakta tentang Mercedes AMG One. Sebuah mobil yang menawarkan pengalaman paling mendekati dengan menjadi seorang Lewis Hamilton. Sebagaimana gelar hypercar pada umumnya, AMG One ditawarkan hanya sebanyak 275 unit yang mana, ya sesuai tebakan kalian, semuanya sudah sold out. Untuk masalah harga, AMG One dibanderol mulai dari 2,7 juta dolar. By the way, coba bayangin ini deh. Beli mobil, ya,
Harganya 2,7 juta dolar. Tapi indennya lebih dari 5 tahun. Kalau kalian jadi salah satu dari 275 pembelinya, bakal kalian batalin atau tetap ditungguin sampai delivery? Secara delivery paling cepat itu kalau nggak salah baru di akhir tahun ini atau awal tahun depan 2023 gitu. Oh iya, saya punya PR nih buat kalian. Menurut kalian, gimana dengan nama Toko Moji Meter? Oke nggak sih? Kalau kalian punya ide atau masukan buat namanya, coba dong share di kolom komentar, siapa tahu bisa kita pakai untuk di episode berikutnya ya. Oke, kalau gitu terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.